Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di channel Api Inspirasi. Channel dengan segudang inspirasi yang bakal membuat hidupmu berapi-api. Einstein pernah berkata, semua orang itu jenius. Tapi, jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, ia akan menjalani hidupnya dengan percaya bahwa dia adalah orang yang bodoh. Perkataan Einstein ini memiliki satu makna bahwa semua orang itu unik, semua orang itu khas, semua orang punya kemampuan. Sehingga semua orang berhak untuk sukses. Tapi kenyataannya banyak orang-orang gagal bukan karena dia lemah, bukan karena dia bodoh, tetapi dia sendiri yang membunuh potensinya dengan menganggap dirinya lemah. Oleh karena itu, sebagai seorang manusia yang sudah dibekali kemampuan yang sempurna, kita nggak boleh dong mikir kalau kita itu orang-orang yang bodoh. Nah, agar kita semua terinspirasi, ada satu kisah fabel menarik yang bakal saya sampaikan. Semoga dari kisah ini kita sadar kalau semua orang punya bakat, semua orang punya kemampuan dan kemampuannya itu unik, tidak perlu malu, nggak perlu dibanding-bandingkan sama orang yang lain, kamu bisa sukses dengan jalanmu sendiri. Oke, kita mulai Alkisah. Di dalam sebuah hutan, singa yang menjadi raja hutan mengadakan sayembara. Singa berkata, untuk memperingati lahirnya anakku Simba, aku akan mengadakan kontes hewan terkuat di antara kalian. Kriterianya satu, siapa yang sanggup mengangkat beban yang paling berat, maka dia adalah pemenangnya. Siapa yang boleh ikut? Siapapun boleh ikut. Nggak terbatas, semua orang boleh ikut. Siapkan diri kalian, latihan sekeras mungkin, sayembara akan kita adakan sebulan lagi. Nah, sayembara ini menarik perhatian semua hewan di dalam hutan. Semua hewan pengen ikut memeriahkan sayembara yang diadakan oleh sang raja hutan. Badak berkata, pasti aku yang menang. Aku punya dua jula yang sangat keras. Gorila membantah. Sambil menepuk dada dengan kedua tangannya, dia berkata, kau bercanda. Sudah pasti aku yang menang. Datanglah gajah. Apa kalian melupakan aku? Aku hewan dengan ukuran paling besar di hutan ini. Sudah pasti dong, aku yang bakal menang, kata gajah. Lalu gajah meremas pohon dengan belalainya hingga pohon itu retak. Banyak hewan yang sombong bahwasanya dia yang bakal memenangkan sayembara dari sang raja hutan. Sebulan pun berlalu, sayembara kemudian dimulai. Tampak dari kejauhan banyak hewan-hewan besar yang berbaris berniat mengikuti sayembara. Sebagaimana ditebak, banyak hewan-hewan yang baris, diantaranya ada gorila, ada badak, ada kerbau, ada sapi, hingga ada gajah. Semua hewan-hewan itu rata-rata adalah hewan-hewan yang berukuran besar. Semua orang mengira pasti pemenangnya di antara mereka. Namun, alangkah kagetnya ketika ada satu ekor semut yang ikut baris di dalam itu. Semut ini pengen ikut sayembara dari sang raja hutan. Gajah pun mengejek, hei, kamu gak salah tempat. Tubuh kurus kecil begitu mana mungkin menang. Hewan lain juga menimpali, betul, mending kamu balik ke rumah dan cari gula lagi sana. Tubuhmu saja tidak bisa bertahan melawan hembusan angin, apalagi mengangkat beban yang berat. Semua orang mengejek, semua hewan mengejek. Dalam hati, semut tampak tenang. Dia berkata, di dalam hatinya sambil tersenyum, biarlah semua mengejekku. Aku yakin dengan kekuatanku sendiri. Setelah mereka berbaris, perlombaan pun dimulai. Dimulai dengan badak. Badak unjuk gigi dengan mengangkat 50 kg batang pohon yang dia bawa di antara jula kerasnya. Penonton bertepuk tangan, wow luar biasa. Gantian gorila, lebih luar biasa lagi, dia bisa mengangkat 70 kilo batang pohon dengan kedua tangannya yang kekar. Penonton kembali riuh, kembali kagum, kembali bertepuk tangan. Gajah dengan belalai dan gadingnya yang besar berhasil mengangkat 100 kilo batang pohon.
Wajah gajah begitu bahagia, dia yakin sayembara ini sudah jelas dong pemenangnya, ya pasti aku. Tibalah saat giliran semut mengangkat beban. Kali ini semua hewan tampak hening, raut wajahnya bingung. Bisa nggak ya semut menang? Bisa nggak dia mengangkat lebih berat daripada gajah? Semut pun masuk dengan tampak tenang. Semut menuju serpihan kayu yang berada di antara batang-batang pohon besar. Diangkatnya serpihan kayu itu yang beratnya tak sampai 500 gram. Penonton masih diam, penonton masih bingung. Jika tepuk tangan takutnya merendahkan, kalau nggak tepuk tangan takutnya nggak menghargai. Mereka diam, mereka hening sampai akhir. Perlombaan pun selesai. Akhirnya panitia menghitung hasilnya. Kemudian setelah menunggu beberapa lama, tampillah sang raja hutan untuk mengumumkan siapa pemenangnya. Para hadirin sekalian, sekarang saatnya saya mengumumkan siapa pemenangnya. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dan semua penonton yang ikut memeriahkan sayembara kali ini. Langsung saja akan saya umumkan siapa pemenangnya. Penonton penasaran hingga ada yang menahan nafas untuk mendengar kelanjutannya. Singa melanjutkan kembali perkataannya. Pemenangnya adalah semut. Selamat untuk semut. Gak ada yang tepuk tangan. Semua terdiam seakan tak percaya. Mereka pun juga protes. Bagaimana bisa semut menang? Mana mungkin gajah itu kalah? Suara protes saling sahut menyaut satu sama lain. Dengan berwibawa, singa menenangkan kemudian melanjutkan penjelasannya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Di awal pendaftaran, selain mencatat siapa saja nama hewan yang ikut, kita juga mencatat berapa berat masing-masing peserta. Pemenang sayembara ini adalah mereka yang bisa mengangkat beban jauh melampaui berat tubuhnya sendiri. Meski tampak kecil, semut berhasil mengangkat berat 100 kali lipat dari tubuhnya yang hanya 5 gram. Sementara gajah dengan berat 200 kg hanya mampu mengangkat beban setengahnya. Maka, kita menilai semut lebih kuat daripada gajah. Setelah sadar, akhirnya semuanya bertepuk tangan sangat meriah oleh kemenangan semut. Para peserta lain yang awalnya mengejek pun berbalik memuji dan meminta maaf kepada semut. Hari itu adalah hari yang tak terlupakan oleh semua hewan di hutan itu. Sang Raja Hutan berhasil memberikan satu pelajaran agar kita menghargai orang lain sesuai dengan kapasitas potensi yang dia miliki. Jangan pernah mengukur orang lain dengan ukuran kita masing-masing. Nah, bagaimana kisahnya? Dari sini kita bisa tahu kalau setiap orang punya potensi yang luar biasa. Setiap orang, termasuk kamu. Kamu bukan manusia yang diciptakan oleh Tuhan dengan sembarangan. Ada maksud di balik penciptaan kamu. Kamu punya potensi. Kamu punya kemampuan yang harus kamu maksimalkan untuk meraih apapun itu cita-cita kamu. Pertanyaannya, kalau kamu sendiri nggak percaya sama potensimu, lalu siapa lagi yang percaya? Kita harus meniru semut dong. Walaupun kecil, tapi kepercayaan dirinya jauh lebih besar daripada siapapun. Pada akhirnya dia menang. Oke? Sehingga jangan pernah biarkan orang lain menghakimi potensi yang kita miliki. Kita adalah orang yang paling paham diri kita. Kita adalah orang yang paling paham potensi yang terkandung dalam diri kita. Dan hanya kita yang bisa mengeluarkan potensi itu. Kalau sejak awal kita takut, bagaimana mungkin potensi itu bisa keluar kan? Maka tirulah semut yang tetap percaya diri meskipun diremehkan. Tirulah semut yang masih berjalan dengan kepala tegak walaupun dia dilecehkan. Karena seperti itulah orang yang sadar kalau dirinya punya potensi. Kalau Anda menjalani hidup ini dengan keraguan-raguan, pasti Anda akan gagal. Oke? Demikian video singkat dari Api Inspirasi. Ingatlah bahwa kamu semua berharga, kamu semua punya potensi, dan kamu semua diciptakan untuk menang. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.